Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita masuk ke materi grup selang-seling atau yang biasa apa namanya dikenal sebagai alternating group, begitu ya di apa namanya bahasa Inggrisnya. Oke, kita terjemahkannya ke grup selang-seling. Tidak tahu itu nanti apa namanya di mana selang-selingnya. Nanti silahkan Anda mungkin nanti ini ya pikirkan kenapa begitu namanya. Nah, apa namanya sekarang lihat kembali ini ya. Jadi ini yang kemarin ya kita punya apa? Sebarang cycle itu kan dapat didekomposisi maaf sebelumnya apa? Sebarang permutasi itu dapat didekomposisi menjadi sikel-sikel yang disjoin. Kemudian sebarang sikel dapat didekomposisi ke dalam transposisi-transposisi. Begitu ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah lihat ini bahwa dekomposisi sikel ya itu tidak tunggal sebagai contoh ini ya yang saya tulis dengan warna merah. Ya, kemarin saya katakan ini sangat masuk akal karena transposisi, sebarang transposisi seperti ini inverse-nya itu adalah dirinya sendiri. Ya, jadi artinya berarti pada saat kita mendekomposisikan suatu cycle, kita bisa selalu menyisipkan dua transposisi yang sama di tengah-tengahnya. Ya, karena itu berarti ini kan artinya AB kuadrat ini selalu sama dengan identitas. Gitu ya. Nah, kemudian ya, ini di sini saya tulis kembali. Jadi setiap permutasi dapat didekomposisi ke dalam sejumlah transposisi. Ya, nah kemudian ini kita lihat teorema ini untuk sebarang permutasi F. Ya, kita kan punya sikel-sikel yang saling asing, F1, F2, dan seterusnya sampai Fm katakanlah untuk suatu bilangan asli M, sehingga F ini adalah komposisi M sikel yang saling asing itu. Ya, ini teorema yang mengatakan bahwa sebarang permutasi dapat didekomposisikan menjadi sikel-sikel yang saling asing. Kemudian tadi dari sebarang sikel dapat didekomposisi ke dalam beberapa transposisi. Yang ini ya. Kemudian kita punya ini. Ya, jadi dekomposisi suatu permutasi ke dalam transposisi itu bersifat tidak tunggal. Ya, sekarang kita akan lihat ini. Misalkan ini F ini adalah permutasi 154 ya 2736 di S7. Benar ya, ini angkanya 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Nah, kemudian F ini kita bisa dekomposisikan menjadi ini yang warna merah ini ya. Jadi satu kayak kemarin aturan yang apa namanya paling standar mungkin ya. A1 apa namanya 1 kemudian mundur yang paling akhir ini 4. Kita dapat transposisi yang pertama. Kemudian maju di sini kita dapat transposisi yang kedua ini. Kemudian yang 2736 dikerjakan dengan cara yang sama, kita dapatkan yang ini. Nah, kemudian selain ini ya, F ini juga dapat didekomposisi menjadi yang warna biru di sini. Ya, kita tahu 154 ini sama dengan 541 sikel ini. Ya, sehingga dengan tadi ya, dengan yang ini menggunakan apa namanya ini ya. Ya, ini kita punya ini 541 itu bisa dipecah menjadi seperti ini. Kemudian yang 2736 ini di sini ini apa? 13 kali 13 ini adalah permutasi identitas. Kemudian 373236 ini kan sama dengan 3627. Gini ya, sehingga kita bisa tuliskan menjadi 373236. Ya, selain itu ya, kalau kita punya ini G yang ini 176 ya, G-nya 1762534, jadi ini adalah 7 sikel.
Ini kita bisa pecah G ini menjadi ini. Yang merah ini, ya, ini yang standar. Kemudian selain itu kita juga bisa pecah ini. Ini jadi tinggal dibalik aja ya. Ini sama dengan 2, 5, 3, 4, 1, 7, 6. Bukan dibalik, maksud saya di shifting gitu. Ya, kemudian ini jadi 2, 6. Oh, saya keliru enggak? 1, 2, 3. Oh ya. 1, 1, 2, 3. Kemudian di sini ini kan 26 ya. Pertama 26, tapi menulis 6 ini sebanyak 3 kali, ini artinya akan sama dengan 26 sendiri. Ya, kemudian 27, 21, 24, 23, 25. Nah, dari dua contoh ini, F dan G ini, kita bisa melihat di sini F pada dekomposisi yang pertama, ya, di sini ini apa? Ada berapa sikel? 5 sikel. Kemudian F pada dekomposisi yang kedua, ini di situ ada, maaf, bukan sikel tadi, transposisi maksud saya. Kemudian F pada dekomposisi yang kedua itu dipecah menjadi 7 transposisi. Sementara G di sini, ini yang di pertama, G pertama dan di G yang kedua ini, di sini ini 6, kemudian yang di bawah ini 8. Jadi ini kita tulis ya. Ini 5, kemudian ini tadi 7, yang ini 6, kemudian yang paling bawah ini 8. Nah, yang kita lihat di sini, untuk F, ini ya, 5 dan 7, ini keduanya adalah bilangan-bilangan yang ganjil. Sementara untuk G, 6 dan 8, ini keduanya adalah bilangan genap. Ya, jadi di sini, ya, ini sudah terlihat, ini di sini bahwa F itu dia didekomposisikan menjadi didekomposisikan menjadi sejumlah ganjil transposisi. Kemudian yang G ini dapat didekomposisikan menjadi sejumlah genap transposisi. Pertanyaannya sekarang, mungkin apa tidak F itu dapat didekomposisikan menjadi sejumlah genap transposisi F-nya. Kemudian G-nya mungkin atau tidak dia dapat didekomposisikan menjadi sejumlah ganjil transposisi. Ya, ternyata jawabannya adalah tidak mungkin. Ya, jadi di sini nih tadi ya, ini tadi sudah jawabannya adalah tidak mungkin. Jadi parity ya, paritas dari satu permutasi dalam hal banyaknya transposisi yang muncul di dekomposisinya itu nanti akan selalu sama. Jadi maksudnya adalah ini ya. Jadi misalkan F itu adalah permutasi di Sn, kemudian F itu dapat didekomposisikan menjadi ini sigma 1, komposisi sigma 2, dan seterusnya sampai sigma R. Kemudian F itu ya juga sekaligus bisa didekomposisikan menjadi theta 1, komposisi theta 2 sampai theta S, dengan theta I dan theta J ini merupakan transposisi-transposisi untuk semua I dari 1 sampai R dan untuk semua J dari 1 sampai S, ya. Maka parity R dan S ini sama. Ya, dengan kata lain, R dan S itu keduanya secara simultan itu genap, atau keduanya itu secara simultan ganjil. Ya, jadi begitu. Ya, nah kemudian nanti permutasi-permutasi yang dapat didekomposisikan menjadi sejumlah genap itu nanti akan kita sebut sebagai permutasi genap, dan permutasi yang dapat didekomposisikan menjadi sejumlah ganjil transposisi akan kita sebut sebagai permutasi ganjil. Meskipun ya definisi permutasi genap, permutasi ganjil itu pada awalnya bukan itu dulu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Sebentar, ini suara saya terdengar ya. Nih. Ya, jadi untuk membuktikan bahwa parity banyaknya transposisi dalam dekomposisi suatu permutasi selalu sama, kita akan perhatikan beberapa poin ini. Ya, jadi ingat kembali
grup komutatif ini G, saya tulis G aja di sini, dengan anggotanya adalah 1 dan minus 1. Ya, ini subsetnya Z, himpunan semua bilangan bulat. Jadi ini 1 dan minus 1 adalah 1 dan minus 1 bilangan bulat. Ya, nah G ini terhadap operasi perkalian bilangan biasa, ini merupakan grup ya, dan elemen netralnya adalah 1 yang saya tulis dengan warna merah, dan dia komutatif. Nah, kemudian berikutnya, kita nanti akan bentuk homomorfisme, ya, ini homomorfisme ya dari grup simetri Sn ke grup G ini tadi, ya, dan kita nanti akan bentuk homomorfismanya ini surjektif, tentu dengan definisi tertentu akan saya tunjukkan kemudian nanti. Kemudian sebarang permutasi F di dalam Sn dengan psi F ini sama dengan 1, itu yang disebut sebagai permutasi genap. Jadi ini tadi yang saya katakan definisi permutasi genap, di sini ini menggunakan ini. Ya, jadi menggunakan definisi bahwa genap itu kalau psi F itu sama dengan 1. Nah, tentu nanti kalau misalkan adik-adik membaca literatur satu dengan yang lain, pendekatannya bisa berbeda-beda. Ya. Jadi tentang grup alternating itu nanti pembuktiannya tentu tidak harus selalu sama, gitu ya. Saya mengikuti apa yang ada di buku Damit-Foot. Oke. Kemudian ini ya. Ini tadi dari homomorfisme psi itu tadi, tentu kita akan mendapatkan kernel psi. Yang mana kernel psi ini ya, karena ini psi adalah homomorfisme grup, kita tahu kernel psi dari grup teori grup teori atau teori grup, kita punya kernel P ini merupakan subgrup. Ya, kernel psi ini merupakan subgrup di dalam Sn. Nah, kernel psi inilah yang disebut sebagai grup selang-seling atau alternating group. Ya, dan kemudian kita notasikan dengan AN ini. Nanti kita lihat ini juga. Ya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah setelah kita tahu psi tadi adalah ya, homomorfisme grup, ya. Kemudian kita tunjukkan bahwa sebarang transposisi di Sn itu psi sigmanya itu sama dengan minus 1. Ya, jadi di sini ini psi itu seperti memberi tanda, jadi ini semacam fungsi tanda, begitu ya, plus 1 atau minus 1. Dengan demikian, ini artinya padahal di Sn kan ada transposisi ya. Ada transposisi, misalnya adalah permutasi yang men-switch dua elemen. 1 dengan 2, 2 dengan 1, yang lainnya fix, gitu ya. Misalkan itu cukup 1 saja, artinya berarti si itu nanti surjektif. Nah, kemudian setelah itu, dengan menggunakan ini yang sudah diperoleh, kemudian kita tunjukkan itu tadi. Banyaknya transposisi, parity, banyaknya transposisi dalam dekomposisi yang berbeda dari suatu permutasi, itu selalu sama. Ya, jadi ya selalu sama, selalu tetap ini. Mestinya parity banyaknya transposisi dalam dekomposisi suatu permutasi selalu tetap ya. Ya, oke lah, gitu ya maksudnya. Nah, sekarang kita lihat ini. Tadi ya, untuk G sama dengan 1 dan minus 1 sudah clear. Dia adalah grup komutatif dengan elemen satuannya adalah 1. Nah, kemudian sekarang perhatikan ini. Misalkan kita punya variabel-variabel bebas ya, X1, X2, Xn. Kemudian kita punya delta, ini adalah perkalian bentuk-bentuk ini. Xi dikurangi Xj dengan I-nya kurang dari J, dan I dan J itu berjalan mulai dari 1 sampai N. Ya, ingat I-nya kurang dari J. Ini ya. Sebagai contoh, kalau kita punya N itu sama dengan 4, deltanya itu adalah yang ini. Jadi ada 6 faktor, di situ ada 6 faktor, X1 minus X2, X1 minus X3, X1 minus X4, X2 minus X3, X2 minus X4, X3 minus X4.
Kemudian untuk N sama dengan 5, kita punya di sini delta, ini faktornya lebih banyak. Ya, ada 10 faktor di sini. Ya, secara umum berapa nanti untuk N secara umum? Ya, bisa dihitung. Ya, jadi ini kita punya berapa? Untuk ya, 1 kita akan punya di sini ya, untuk yang depan X1, ya, XJ-nya itu akan berjalan 2, 3, sampai N, gitu ya. Artinya berarti di situ N-1. Jadi jumlahan berapa? 1 dan seterusnya sampai N-1. Ya, nanti dihitung. Jadi berapa? 1 plus 2 plus dan seterusnya sampai N-1 itu adalah 1 berapa? N-1, N kali N-1 per 2 ya. Satu tambah 2 tambah dan seterusnya sampai N-1. Ini sama dengan berapa? N-1 per 2, N-1 tambah 1. 4, saya salah ini ya. 1. Oh, ini sampai N berapa ini? Ya kan, 1 tambah keliru ya. Berapa harusnya? Bingung sendiri. Nah, ini ya, kita punya N. Hitung ya nanti ya. 1, 2, 3, 4. Ini kan kita punya N-1, kemudian X2-nya ini kita punya N-2 dan seterusnya, gitu ya. Sampai yang terakhir ini, untuk yang keempat ini kita punya 1 aja, X4. Ya, kemudian sekarang kita lihat berikutnya ini. Untuk sebarang F ya yang berada di Sn atau permutasi F, berarti kemudian kita definisikan F delta. Jadi F dikenakan pada delta. Ya, kita mendefinisikan seperti itu. Sebagai apa? Sebagai ini. Jadi F dikenakan pada delta ini seperti beraksi begitu, ya. Kita lihat F ini beraksi pada delta ini di bagian indeksnya. Kita lihat ini. Ya, jadi F itu beraksi di indeksnya. Faktor-faktor delta. Ya, yang berarti di sini indeks-indeks di dalam delta itu yang dipermutasikan. Nah, ini kalau kita permutasikan tadi ya, kita punya delta yang bentuknya kayak gini. Kemudian misalkan ini yang dipermutasikan adalah indeks-indeksnya ini. Ya, paling banter nanti kan karena I-nya kurang dari J gitu. Itu nanti apa? Faktor-faktornya bisa tetap atau switch gitu kan? Maksudnya yang semula XI minus XJ jadi apa namanya, bisa jadi maksudnya yang semula bentuk-bentuknya adalah XI minus XJ dengan I-nya kurang dari J, itu setelah dikenai F ini, delta itu faktor-faktornya mungkin akan berubah jadi muncul apa? Yang misalkan XP dengan minus XQ dengan P-nya ini lebih besar dari Q. Tapi kalau demikian kan berarti bisa diminuskan, gitu ya. Jadi nanti elemen-elemen dari apa? F setelah diaksikan ke delta, ini hasilnya kalau tidak delta sendiri ya menjadi minus delta. Ya, nah nilai F delta ini tentu akan sama dengan delta jika terdapat sejumlah genap bentuk ini tadi ya, XP minus XQ dengan yang P-nya itu lebih besar dari Q. Karena berarti nanti harus di minus, minus, minus sebanyak genap. Jadi hilang tetap minusnya ya. Kemudian nilai F delta ini akan sama dengan minus delta kalau bentuk XP minus XQ dengan P lebih besar Q ini ada sejumlah ganjil ya pada perkalian ini. Sebagai contoh kita lihat ya. Untuk N sama dengan 4 ya, kemudian F-nya ini adalah ini 3 sikel 1 4 2. Ini berarti 3-nya fix. Kita punya F delta ya. Ini deltanya yang saya tulis merah di sini.
Kemudian setelah dikenai delta, kita akan punya ini fx f1 ya minus x f2 dan seterusnya ya, tinggal ini indeks-indeksnya yang di sini ini diberi f aja, dikenai f. Nah, kemudian setelah dikenai f sampai di sini, sekarang kita hitung dengan menggunakan ini. Kita ubah ya. Jadi f1 itu 4. Ya, jadi semua yang muncul F1 ini jadi ini, X F1 ini semua jadi X4. Kemudian F2 itu sama dengan 1. Ya, jadi semua yang ada duanya ini jadi ini di sini ya. X F2 jadi X1 ini. Kemudian ini. Kemudian XF4 semua akan berubah menjadi X2. Ini, dan seterusnya. Ya, kemudian yang XF3 itu tetap X3 di sini. Tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ini sama dengan apa? X1 minus X2 ini tetap di sini ada. Kemudian X1 minus X3 ini sudah ada di sini. Kemudian X1 minus X4 di sini ini berubah tanda. Jadi ini sama dengan minus X1 minus X4. Kemudian X2 minus X3, di sini ini jadi terbalik, jadi ini sama dengan minus X2 minus X3. Ya, kemudian 23, 24-nya ini juga terbalik, ini minus X berapa? 2 minus X4. Kemudian yang 3 dan 4 ini juga kebalik, ini sama dengan minus X3 minus X4. Jadi mungkin adik-adik ingat pada saat belajar aljabar linear elementer membahas tentang determinan, di sana ada permutasi ganjil genapnya itu didefinisikan sebagai banyaknya inversi itu ya. Kalau inversi dalam suatu permutasi itu ada sejumlah genap inversi, permutasinya disebut sebagai permutasi genap gitu ya. Nah, di sini ini seperti inversinya kan ya. 4 mendahului 1 gitu. Ya, jadi kita punya 4 di sini. Jadi kita ini akan punya sama dengan minus 1 pangkat 4 kali delta, dan ini sama dengan delta. Gitu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Belum ada? Oke. Sekarang kita masuk ke definisi ini. Ya. Sekarang tadi dari itu tadi ya, kita punya definisi F dikenakan pada delta tadi. Nah, kita bentuk fungsi ya, psi dari Sn ke G 1 minus 1 tadi dengan psi F itu akan sama dengan 1 jika dan hanya jika F delta sama dengan delta. Kemudian psi F sama dengan minus 1 jika dan hanya jika F delta sama dengan minus delta. Jadi ini seperti menandai permutasi dengan 1 atau minus 1. Ya, nah psi ini merupakan fungsi, ya, dapat ditunjukkan dengan mudah. Karena kalau kita punya apa berarti? Kalau kita punya F G anggota Sn dengan jika F anggota Sn dengan F sama dengan G, ya, kita akan punya apa? F delta ini sama dengan ini 1 sampai N, kemudian ini XI minus XJ, maaf, ini FI, FJ, ini di sini XFI minus XFJ, ini ya. Nah, tapi karena F sama dengan G, maka di sini ini akan sama dengan I. Ini tadi 1 sampai N, dan sama dengan, 1 I, J, kurang dari N. Ini jadi apa? X, GI, ya, minus X, GJ. Ini, dan ini sama dengan G delta. Ya, sehingga karena F
theta sama dengan F delta sama dengan G delta berarti apa? Ya, jika dan hanya jika kita akan punya F delta sama dengan ini ya, G delta sama dengan ini artinya berarti kita punya besi juga sama dengan 1 kalau apa namanya G deltanya sama dengan delta gitu ya, karena kita punya ini ya, sehingga nanti bisa disusun sendiri ya kalimat buktinya. Oke. Ya, sehingga nanti dan seterusnya nanti silahkan disusun kalimatnya. Kemudian lebih lanjut kita bisa lihat ini ya. F delta itu akan sama dengan pesi F kali delta. Jadi ini kita lihat ya, F delta, ini pesi F-nya 1, ini kita bisa sisipkan di sini. Kemudian ini F delta sama dengan minus delta, minus ini kan sama dengan minus 1 kali delta. Dan ini kita bisa sisipkan di sini. Ya, jadi kita punya yang merah ini. Ingat, F delta sama dengan pesi F kali delta. Kemudian kita lihat bahwa nih ya kita tunjukkan di teorema ini bahwa pesi dengan definisi itu tadi merupakan homomorfisme grup. Ya, jadi homomorfisme grup untuk membuktikannya berarti kita ambil sebarang dua elemen yang ada di grup sebelah kiri domainnya. Misalkan kita ambil sebarang F dan G yang di Sn. Ya, nah, kemudian kita akan lihat ya. Ini, nanti F dikomposisikan G kan goal kita berarti nanti ini akan ditunjuk bahwa pesi F komposisi G ini sama dengan pesi F ya kali pesi G. Nah, sekarang ini misalkan G delta ini memiliki M faktor dengan bentuk XJ minus XI dengan yang XJ-nya itu dengan J-nya lebih besar dari I. Ya, maka apa? Pesi G itu akan sama dengan minus 1 pangkat M. Ya. Nah, kemudian sekarang diperhatikan ini. F circle G atau F komposisi G dikenakan pada delta. Ini menurut definisi yang tadi ya, sudah di depan tadi. Ini akan sama dengan yang ini. Ya, jadi indeksnya itu dipermutasikan oleh F komposisi G. Tapi menurut definisi komposisi ini akan sama dengan F dikenakan pada GI, kemudian F dikenakan pada GJ. Nah, tadi kalau pada G delta itu bentuk XJ minus XI dengan J-nya lebih besar dari 1 itu ada sebanyak M faktor, maka pada F komposisi G delta ini akan kita temukan, ini bukan K ya, ini M maksudnya, ini M faktor, ini akan ditemukan M faktor yang sama dengan yang di sini, bentuk ini, XFP dikurangi XFQ dengan P-nya lebih besar dari Q. Ini yang lebih besar yang mana? Dengan bukan ini ya, tapi apa ini? FXGI. Oh ya, benar ya. Dengan P-nya lebih besar dari Q. Nah, kemudian jika faktor tersebut diurutkan kembali seperti pada delta, gitu ya, kita akan dapatkan ini. F komposisi G dikenakan pada delta, itu berarti ini tadi minus 1 pangkat N ini tidak lain adalah tanda dari G kan ya. Karena tadi ada M faktor yang berbentuk XJ minus XI dengan apa namanya J-nya lebih besar dari I, sehingga ini kita bisa keluarkan. Kemudian yang di sini ini urutan PQ-nya ini sudah normal lagi. Ya, yang depan ini lebih kecil ya indeksnya, P-nya kurang dari Q. Nah, sehingga apa? Dari definisi besi tadi kita punya, ini ya yang merah, ini tidak lain adalah F dikenakan pada delta. Karena ininya sudah, urutannya sudah sesuai dengan definisi tadi ya, delta tadi. Ya, ini akan sama dengan F delta, dan tadi F delta itu tidak lain adalah kali delta, ini. Sehingga apa? Sehingga kita punya F komposisi G dikenakan pada delta, ini yang paling kiri,
ini akan menjadi besi G, ini tadi ya. G. Kemudian yang perkalian faktor-faktor ini, yang kanan itu di sini saya tulis dengan warna merah ini. Tapi yang warna merah ini tadi tidak lain adalah besi F kali delta yang ini. Apa artinya berarti? Artinya berarti besi F komposisi G dikali delta. Tadi ini tidak lain adalah F komposisi G dikenakan pada delta. Ini harusnya mestinya pakai kurung. Ini sama dengan apa? Besi G kali besi F kali delta. Gitu ya. Nah, karena ini delta, ini kan apa tadi? Berarti ini kan hanya plus minusnya. Dengan demikian tanda yang di sini dengan yang di kanan ini mesti sama. Artinya kita punya ini. Jadi terbukti besi ini merupakan homomorfisme. Nah, nanti untuk memberi gambaran ini silahkan bisa dilihat ya dengan mengambil contoh gimana komposisi dua permutasi itu beraksi di deltanya. Kerjakan dulu untuk misalkan F komposisi G dihitung dulu. Kemudian yang satu adalah pada saat kita hitung G dikenakan pada delta dulu seperti apa, kemudian lanjutkan dikenai F, gitu ya. Nah, sekarang kita punya ini. Tadi sudah kita lihat bahwa besi dari N ke G, 1 minus 1 ini homomorfisme grup. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa sebarang transposisi yang ada di sini, ini dipetakan ke minus 1. Atau dengan kata lain, sebarang transposisi merupakan permutasi ganjil. Ya, nih. Jadi akan dibuktikan bahwa jika F ini adalah permutasi pada Sn yang merupakan transposisi, maka si F ini akan sama dengan minus 1. Nah, sekarang kita ambil sebarang transposisi IJ anggota Sn. Berarti di sini kalau kita mengatakan transposisi, berarti implisit di sini ini I tidak sama dengan J. Ya, karena transposisi itu adalah sikel dengan panjang 2 atau 2 sikel. Jadi I tidak sama dengan J di sini. Kalau I sama dengan J berarti di sana adalah 1 sikel, ya. Artinya dia adalah permutasi identitas. Kemudian untuk I sama dengan 1, ya. Oh maaf sebelumnya, kalau dia permutasi identitas berarti oleh besi itu pasti dibawa kemana? Pasti dibawa ke 1, ya. Oke. Nah, sekarang untuk I sama dengan 1 dan J sama dengan 2, ya, khususnya ini untuk I dan J yang ini, I-nya sama dengan 1 dan J sama dengan 2, transposisi itu akan menjadi transposisi ini. Ya, nah jelas bahwa apa? Berarti kan kita punya, kalau punya ini 1, 2 dikenakan pada delta, ini berarti akan sama dengan apa? Besi, ini I, J, N, 1, X, 1, 2, 1, 2 dikenakan pada 1. Ini maksudnya dikenakan pada 1 ya. Ini maksudnya 1, 2 dikenakan. Bukan perkalian ini ya. Dikenakan pada 1. Ini X 1, 2 dikenakan pada 2. Selainnya fix. Jadi ini pasti akan sama dengan apa? Sama dengan X yang 1, 2 dikenakan pada 1. 1 jadi di 2. Jadi 2 minus X1 kali yang selainnya ini tetap apa berarti? X1 minus X3 dan seterusnya sampai Xn minus 1 minus Xn. Di sini ini tetap. Yang di sini ya, yang di sini sampai ke bawah itu tetap. Ya, dan ini berarti sama dengan minus delta. Ya, yang ini juga iya ya. Ini bacanya gini. Begitu. Nah, kemudian sekarang ya. Jadi ini
Ya, tadi baru kita punya yang I sama dengan 1 dan J sama dengan 2. Sekarang kita akan tinjau untuk sebarang transposisi I, J yang berada di SN dengan I-nya tidak sama dengan 1 atau J-nya tidak sama dengan 2. Nah, perhatikan bahwa transposisi IJ, ya, itu kemudian kita bisa pecah menjadi ini, dekomposisi dari Pi dengan 1, 2 tadi, transposisi 1, kemudian dengan Pi. Dengan Pi-nya ini apa? Pi-nya ini adalah permutasi yang membawa 1 ke I, kemudian membawa I ke 1, switch 1 dan I-nya, kemudian Pi ini membawa 2 ke J dan membawa J ke 2 atau switch antara J dan 2. Serta ya, apa namanya? Pi ini membawa untuk selain elemen yang apa namanya? Selain 1, 2 dan I serta J itu apa namanya, K sama dengan K untuk semua K lainnya ya. Akibatnya kita punya ini besi IJ ya, IJ-nya saya ganti dengan ini yang di sini yang saya tulis dengan biru ya. Nah, kemudian karena si ini adalah homomorfisme, kita punya ini ya. Jadi kita punya 2 di sini yang sama. Karena tadi di G 1 minus 1 itu adalah grup komutatif, saya bisa tuliskan ini. Kemudian kita punya besi 1, 2. Tapi ini yang ini apapun dia pasti akan sama dengan 1. Kali besi 1, 2 itu adalah minus 1, kita dapatkan ini. Jadi dengan demikian terbukti bahwa sebarang transposisi ini merupakan permutasi ganjil. Ya, nah kemudian dari kita punya akibat ini. Yang pertama, ya, homomorfisme tadi merupakan epimorfis. Jelas ya, karena minus 1 ini berarti punya kawan di kiri, yaitu apa? Transposisi. Kemudian 1 di sini, ini mempunyai kawan setidaknya adalah identitas di SN. Ya, sudah jadi epimorfisme. Nah, berikutnya akibat 2. Kalau kita punya sebarang K sikel F di SN, kita akan punya F ini merupakan permutasi ganjil jika dan hanya jika K-nya itu genap. Kemudian apa? F ini merupakan permutasi apa yang di dalam kurung berarti genap jika dan hanya jika K-nya itu ganjil. Ya, bisa dimengerti ya. Kalau F ini adalah K sikel, artinya berarti F ini kan berarti apa? Dapat dituliskan sebagai A1, A2 dan seterusnya AK. Ya, di sini ini A1, A2 dan seterusnya sampai AK, ini anggota 1 sampai N. Ini. Ya, nah artinya dari sini ini kita bisa dekomposisikan ini menjadi A1 AK, AK, kemudian A1 AK minus 1 dan seterusnya sampai A1 A2 dan ini tadi ada sebanyak K minus 1. Jadi agar ganjil di sini K-nya harus genap, kemudian agar F ini permutasi genap, K-nya harus ganjil. Ya. Karena tadi apa? Permutasi tandanya adalah minus 1. Jadi kalau misalkan apa namanya ini F ini adalah K sikel dengan K-nya itu genap, ya berarti dia bisa dipecah menjadi sebanyak K minus 1 transposisi, yang berarti K minus 1-nya ganjil, itu. Jadi kita akan punya berarti apa? Ya, ini oleh besi itu akan dibawa ke minus 1 pangkat K minus 1 di mana K minus 1-nya ganjil. Jadi di sini akan menjadi permutasi ganjil gitu ya. Oke, nah sekarang akibat 3 untuk sebarang permutasi F yang berada di SN kita punya ini. F ini merupakan permutasi ganjil jika dan hanya jika pada dekomposisi F ke dalam sikel-sikel saling asing itu terdapat sejumlah ganjil sikel dengan panjang genap. Ya, kenapa ini? Kalau F ini merupakan permutasi ganjil, kita akan punya apa?
F permutasi ganjil. Menurut definisi tadi berarti psi F harus sama dengan -1. Ya, psi F dengan -1. Kemudian kalau psi F sama dengan -1, kemudian F ini dapat dibawa ke sikel-sikel yang saling asing, ya. Maka di antara sikel-sikel yang saling asing itu, ya, sikel yang panjangnya genap itu setelah dipecah menjadi transposisi, kita akan peroleh sejumlah, ya, sikel dengan panjang genap akan dipecah menjadi transposisi-transposisi sebanyak ganjil, kan gitu. Ya, artinya berarti kalau F itu ganjil di mana tandanya -1, itu jadi kalau banyaknya sikel dengan panjang genap itu sebanyak ganjil. Jadi tidak mungkin misalkan ya, F ini saya punya sikelnya genap, saya punya kayak gini misalkan. 1, 2, 3 yang mudah aja ya. Ini saya tulis sikel dengan panjang genapnya ini mesti ganjil. Kemudian saya punya ya. Ini saya punya 4, 5, kemudian 6, 7. Ini ya. Sikel dengan panjang genapnya ganjil yang ini. Ini sikel-sikel dengan panjang genap dan ada genap di situ. Ya, kalau genap kita punya berarti apa ini? 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kemudian kita tambah sikel dengan panjang genapnya ya. Kita punya di sini ini sama dengan 1, 3, 1, 2 karena sikel dengan panjang ganjil itu pasti akan bisa dipecah menjadi transposisi sebanyak ganjil. Jadi kita punya 1, 3, 1, 2. Maaf ini di atas tidak bisa menulis dengan baik di sini. Oke, saya coret dulu ya, ganti dulu. Oke, saya tulis ulang di sini. 1, 2, 3, kemudian saya punya 4, 5, 6, 7, misalkan 8, 9, gampangnya gitu. Ini di S9 misalkan kayak gitu ya. Ini di sini kalau kita punya yang panjangnya genap ini di sini ganjil, berarti kita punya di sini ganjil. Sementara yang di sini setiap sikel yang panjangnya itu ganjil kan dia akan menjadi kalau kita pecah menjadi transposisi, kita akan punya sebanyak genap transposisi di sini. Jadi di sini ini genap, kemudian di sini ini ganjil, kita akan jadi punya ganjil. Tapi kalau yang di sini ini tadi misalkan 8, 9-nya tidak ada, seperti ini, maka kita akan punya di sini ini 2, kemudian di sini ini 2. Ya, jadi kita punya akibat 3. Begitu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, dengan demikian ini tadi ya jawaban pariti banyaknya transposisi pada dekomposisi berbeda suatu permutasi itu selalu sama. Tadi ya jawaban itu tadi. Ya, kita lihat ini. Ya, oke, kalau kita buat dalam statement yang ini matematis gitu ya. Misalkan F itu adalah anggota Sn, maka jika F ini dapat didekomposisi menjadi R transposisi dan sekaligus dapat didekomposisi menjadi S transposisi, maka R dan S keduanya ganjil atau keduanya genap. Ya, jadi buktinya ini mudah dengan menggunakan sifat homomorfisme tadi dan fakta bahwa psi dari sebarang psi F untuk sebarang transposisi F itu sama dengan -1. Ya. Misalkan F-nya itu adalah ini. Komposisi dari sigma 1, sigma 2 sampai sigma R. Kemudian F ini juga merupakan komposisi dari theta 1 sampai theta S dengan theta I, theta J masing-masing merupakan transposisi untuk semua I1 sampai R dan untuk semua J dari 1 sampai S. Kemudian dari fakta bahwa transposisi merupakan permutasi ganjil, artinya tadi berarti F sigma I ini akan sama dengan F theta J sama dengan -1 untuk semua I dan J. Ya, kita dapatkan ini. Psi F sama dengan psi ini sigma 1 komposisi sigma R, tapi ini akan sama dengan psi sigma I dengan dari 1 sampai R. Ini perkalian ya.
tanda perkalian yang di sini. Nah, ini akan sama dengan minus 1 pangkat R. Dan sekaligus ini psi theta 1 sampai theta S ini akan sama dengan ini. Dan sama dengan minus 1 ini. Tapi karena ini sama, itu hanya dan apa? Minus 1 pangkat R dan minus 1 pangkat S ini akan sama jika dan hanya jika R dan S-nya ini memiliki pariti yang sama, yaitu R dan S keduanya genap atau ganjil. Ya, jadi terbukti tadi pertanyaan yang di awal tadi. Ya. Nih. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke sini. Jadi ini sekarang kita masuk ke grup selang-seling. Ya, tadi sudah jelas kalau misalkan tadi kita punya apa namanya bahwa sebarang permutasi itu setelah didekomposisi, ya banyaknya faktornya itu akan mempunyai pariti yang tetap, gitu. Ya, sekarang kita akan bahas ke grup selang-seling. Nah, grup selang-seling itu untuk menurunkannya atau definisinya bisa berbeda-beda ya. Maksudnya bukan berbeda-beda, maksudnya pendekatannya itu yang berbeda-beda. Ada yang tadi dari pariti itu tadi ya, bahwa kalau saya punya F ini permutasi genap, itu jika langsung gitu maksudnya, jika F dapat difaktorkan jadi sebanyak genap transposisi. Ada yang langsung begini. Ganjil kalau dia dapat difaktorkan menjadi sebanyak ganjil transposisi. Kemudian dari sana ditunjukkan bahwa tadi pariti ya banyaknya faktor itu selalu tetap. Kemudian dari situ dengan fakta bahwa inverse dari transposisi itu adalah dirinya sendiri, orang langsung membuktikan bahwa himpunan semua permutasi genap itu membentuk grup. Jelas ya? Karena kalau misalkan saya kemudian kalau kita punya FG ini adalah apa namanya? Ini genap. Berarti kita akan punya apa? Berarti kita akan punya ya F komposisi G ini pasti akan genap lagi, tertutup berarti, kemudian asosiatifnya diturunkan dari SN, kemudian apa namanya, identitas kan selalu ini ya, identitas selalu bisa dituliskan menjadi sigma kuadrat dengan sigmanya ini adalah transposisi, jadi ini artinya berarti identitas itu genap, masuk lagi ke sana sebagai elemen identitasnya, dia ada di himpunan semua permutasi genap, kemudian kalau kita punya apa namanya F itu genap, F inverse ini kan berarti sama dengan apa? Sama dengan sigma 1 katakanlah ini ya. Ini F-nya misalkan adalah sigma 1, sigma 2K misalkan berarti kita akan punya 2K. Di sini inverse ini akan sama dengan sigma 2K inverse dan seterusnya sigma 1 inverse tapi inverse dari permutasi adalah dirinya sendiri. Jadi ini genap lagi gitu ya. Jadi kemudian orang punya grup permutasi. Ya, itu ada yang seperti itu. Nah, di sini kita sekali lagi menggunakan pendekatan yang ada di bukunya Damit Wood ya. Nah, di sini grup selang-seling ini adalah didefinisikan sebagai kernel homomorfisme dari psi yang tadi kita punya di awal tadi. Ya. Nah, kita tahu dari teori grup bahwa kernel dari homomorfisme grup itu merupakan subgrup di dalam domainnya, di grup domainnya. Ya, jadi kita punya ini, nanti cek lagi materi homomorfisme di PSA 1. Nah, kemudian selanjutnya grup kernel psi ini yang disebut sebagai grup selang-seling atau alternating group. Ya, dan kemudian dinotasikan dengan AN. Meskipun dengan definisi ini nanti kita akan dapatkan
definisi yang ada di sini dan yang melalui ini akhirnya akan sama. Gitu ya. Tapi itu tadi sekali lagi di pendekatannya yang berbeda. Gitu ya. Jadi ini dengan demikian alternating group kalau kita punya SN, kita punya SN, ini N-nya sama dengan 3, atau berarti kita punya S3 gitu ya. AN-nya itu yang mana? Ya, kita kan berarti punya ini ya. Di S3 itu kita punya elemen-elemen ini ya. Kita lihat ya. S3, di sini ada nggak? Oke. Awal. Ya, S3. Di sini ini yang permutasi genap yang mana? Kita lihat ini identitas permutasi genap ya. Dia bisa ditulis sebagai produk 2 transposisi. Jadi yang ini bisa ditulis misalkan 12, 12. Berarti ini anggota A3. Kemudian F2. Di sini ini apa? 1. Kemudian kedua. Kemudian 2 ke 3. 3 ke 1. Ya, jadi ini berarti sama dengan 1, 3, 1, 2. Ini anggota A3. Bagaimana dengan F3? F3 ini sama dengan sikel apa? 1 ke 3, kemudian 3 ke 2, 2 ke 1. Jadi ini sama dengan 1, 2, 1, 3. Ini anggota A3 lagi. Ya, kemudian apa ini? F4. Kita lihat ini ada yang seperti ini jadi 2, 3. Ganjil ya. Kemudian di sini ini ada yang tetap fix seperti ini juga sama, ini 1, 3, yang ini 1, 2. Jadi kalau demikian di sini F1, F2, F3 ini membentuk A3. Ya, ini kalau kita asosiasikan dengan apa? Ya, bentuk N-gon, N-nya 3 di sini. Ini kita lihat adalah F1, F2, F3 itu adalah rotasi 0 derajat, rotasi 120 derajat, dan rotasi 240 derajat. Ya, terhadap ini di sini. Ya, ingat kembali grup hidrat. Ya. Begitu ya. Nanti silakan dicek kalau N-nya 4 itu anggota dari A4 itu yang mana saja. Sampai nggak sampai ya. Oke. Nah, kemudian ini grup selang-seling tadi kita punya yang di A3 tadi kita punya 3. Ya, nah secara umum kita punya ini. Grup selang-seling AN memiliki sebanyak N faktorial per 2 elemen. Ya, kenapa? Ya, kita gunakan teorema utama homomorfisme grup. Ya, jadi telah diketahui bahwa psi tadi adalah homomorfisme yang surjektif, artinya psi adalah epimorfisme. Kemudian ya, tadi AN itu adalah kernel dari psi. Berdasarkan teorema utama homomorfisme grup faktor Sn per kernel F, ya, kita punya Sn per kernel F, ya. Itu isomorfis dengan image dari psi, karena tadi apa? Psinya itu surjektif, berarti ya Sn per kernel psi ini isomorf dengan G. Artinya berarti apa? G anggotanya 2. Sn per kernel psi itu anggotanya adalah berupa kelas. Karena keduanya ini isomorf, ini dengan ini. Kalau demikian berarti di Sn per kernel psi kita juga punya 2 kelas. Ya, apa kelasnya? Yang kelas pertama tidak lain adalah AN, kernel psi sendiri. Ya, ini adalah kernel psi sendiri. Kemudian yang satunya adalah komplemennya atau Sn minus AN ini. Nah, kemudian lebih lanjut, kita tahu bahwa apa? Ya, koset ini, kernel F dengan Sn minus ini kan ini artinya berarti ini koset ya. Sn
minus AN, ini berarti apa? Dia adalah sigma circle dengan apa? Circle dengan AN. Ini adalah koset kiri dengan sigmanya, ini adalah permutasi ganjil. Ya, untuk suatu sigma yang merupakan permutasi ganjil. Ya, jadi ini koset, ini banyaknya anggota di itu Sn minus An ini sama dengan banyaknya elemen di An. Ya, nah karena ada dua ya berarti banyaknya apa anggota di An adalah separuhnya elemen di Sn. Jadi Sn tadi terpartisi menjadi An dengan Sn minus An. Di sini anggotanya sama, apa namanya, katakanlah ini anggotanya ada sebanyak apa P, yang di sini juga ada sebanyak P anggota. Jadi kalau demikian karena sama ya berarti diparu, gitu ya. Sn. Begitu ya. Jadi tadi ya kalau kita punya N-nya sama dengan 2 berarti ya AN tadi sama dengan 3. Kalau N-nya, maaf ini 3. Kalau N-nya sama dengan 4, kita punya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 faktorial. Ini AN-nya sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 4, 12 ya. Ya, kalau kita punya N-nya 5, berarti kita punya 60 dan seterusnya. N-nya sama dengan 5, AN sama dengan 60 dan seterusnya. Gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, ini berikutnya. Ini masih ada di sini. Coba saya lihat partisipannya. Coba ya, saya absen satu-satu. Mas Agung. Hadir, Bu. Ya, baik. Mbak Ilmiatin. Mbak Ilmiatini. Ya, oke. Mbak Firly. Mbak Firly. Mas Akbaradi. Hadir, oke. Mas Barik. Ini Mas Barik. Mas Barik ini Mas Barik apa Mbak Barik? Mas ya. Oh iya, kemarin yang kontak saya ini Mbak ya. Ya, oke, terima kasih. Maaf Mas Barik. Kemudian Mas Karolus Pasha. Hadir, Bu. Oke, terima kasih Mas Fadlan. Hadir, Bu. Ya, Mbak Iva. Hadir, Bu. Mas Jovanko. Hadir, Bu. Mbak Hairunisa. Oke, hadir Mbak Mavela. Mas Faiz. Oke. Mas Muhammad Raid. Ya, Mbak Neva. Mbak Neva. Hadir, Bu. Oke, Mas Sadu. Ya, oke. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ini. Ya, jadi sekarang berikutnya kita akan punya, jadi grup selang-seling AN itu ternyata dibangun oleh sikel-sikel dengan panjang 3. Jadi ingat kembali yang di sini ya. Bentar. Ini biar langsung ke depan gimana nggak usah. Saya susah ya. Ini mau. Jadi ya kita punya tadi yang di S3 14. Ini tadi AN-nya ini anggotanya ini F1, F2, F3 ini ya. Dan ternyata semua sikelnya ya ini ya. Yang ini ya. Yang 1, 2, 3 bukan, maksudnya yang ini 2 ya. Kita punya 2, 3 sikel. Kita punya 2, 3 sikel yaitu F2 1, 2, 3 ini dan F3.
yaitu apa? Ini. Ya. Nah, ternyata apa namanya? Kita punya itu tadi. AN itu dibangun oleh himpunan semua 3 sikel. Ingat ya, nanti catatan yang di rangkuman grup itu dibuka lagi yang di materi yang minggu pertama. Ya, jadi bahwa apa? Kalau kita punya ini G, ini grup, kemudian kita punya ini X, ini adalah subset dari G, ini tidak kosong gitu ya. Maka apa? Grup yang dibangun oleh X ini grup yang dibangun oleh maaf ini kok jadi ya, grup yang dibangun oleh X ini elemen-elemennya berbentuk seperti apa? Elemen-elemennya adalah berbentuk X1 kali E1, X2 kali E2, dan seterusnya sampai X M pangkat E M, dengan M-nya ini adalah bilangan asli, kemudian XI-nya anggota X, kemudian EI-nya adalah +1 atau -1. Jadi +1 itu berarti adalah ya XI pangkat E1, EI itu berarti adalah XI sendiri. Untuk EI yang sama dengan -1 berarti kita punya XI pangkat EI itu adalah XI inverse. Gitu. Ya, nih. Untuk semua I ya dari 1 sampai M gitu. Nih. Ya, jadi perkalian elemen-elemen dari X entah itu satu elemen dengan inverse-nya terus gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Sebentar. Oke. Ya. Perhatikan teorema ini. Ini saya di sana menuliskan lema, itu boleh ya, teorema yang ini bolehlah ditulis lema juga boleh ya. Ini lema aja lah, kalau nanti teoremanya yang terakhir. Oke. Ini berarti lema 0 ini tadi yang di sana sudah mulai 1, berarti ini saya tulis lema 0, enggak masalah ya. Oke. Misalkan untuk N yang lebih besar dari 3, ya, kenapa N-nya lebih besar dari 3? Karena kita mau mengumpulkan semua cycle dengan panjang 3. Kalau N-nya sama dengan 2, nggak bisa ya. Oke, jadi kita punya ini, C3 itu adalah F anggota Sn dengan F ini merupakan 3 cycle. Nah, kemudian apa? Kita akan tunjukkan bahwa C3 ini adalah subsetnya AN, atau dengan kata lain, AN ini memuat semua cycle dengan panjang 3 di Sn. Ya, mudah saja buktinya karena apa namanya? Untuk sembarang 3 cycle F ini, kita punya misalkan F-nya ini adalah seperti ini dengan ABC-nya. Ini anggota 1 sampai N, gitu ya. Kita akan dapatkan F-nya, ini bisa didekomposisi menjadi AC, AB. AC, kemudian maju AB. Itu tadi ya. Nah, 2 transposisi, berarti genap. Ya sudah, dia masuk ke AN. Nah, kemudian akibatnya apa? Akibatnya kita dapatkan grup selang-seling AN ini beranggotakan semua permutasi yang dapat didekomposisi ke dalam sejumlah genap transposisi. Ya. Ini sebentar. Ini kok jadi ini? Ini saya salah ini. Akibatnya bukan akibat dari ini kayaknya. Saya salah menaruh ini kayak. Sebentar. Sambil ngantuk. Ininya coba dari kita lihat ya buktinya ya. Dari definisi grup AN beranggotakan permutasi-permutasi yang bertanda 1. Dengan demikian jika F sigma 1, sigma 2, sigma R dengan sigma I merupakan transposisi didapat. Oke. Ini sebenarnya akibat dari apa ini? Oh, ini akibat dari ini tadi. Maaf. Kesel itu. Akibat dari ini sebarang transposisi merupakan permutasi ganjil ini sebenarnya. Ya.
Ya, maaf ya, ini keseling ini. Nanti saya tukar dulu ya tempatnya. Oke. Oke, mungkin kita lihat dulu buktinya. Cukup mudah ya. Kalau F ini dapat didekomposisi jadi R transposisi, ya maka kita akan punya ya karena tadi ini tadi ya. Elemen dari AN itu tadi kan dari definisi adalah permutasi yang oleh besi dibawa ke satu. Ini ya, sama dengan besi F ini. Nah, kemudian kalau F-nya ini dapat didekomposisi jadi banyak R transposisi, ya dengan homomorfisme kita akan punya ini, dan ini sama dengan minus 1 pangkat R. Ya, dan ini hanya dipenuhi dalam apa? Kalau R-nya itu genap. Oke. Ini yang frame ini nanti saya pindah, maaf. Nah, kemudian nah, ini bukan akibat jadi mestinya ya. Jadi kalau demikian kita sekarang punya ini. Lanjutannya tadi ya, yang grup selang-seling AN dibangun oleh sikel-sikel dengan panjang 3. Atau ini jangan-jangan tadi di depan sudah ya. Sebentar. Sekarang transposisi merupakan permutasi ganjil. Ini kemudian saya punya akibat ini. Oh, ini tadi sudah terwakili oleh akibat 3 ya. Ini kan ya, akibat 3F permutasi ganjil jika dan hanya jika pada dekomposisi F jumlah ganjil sikel. Ya, jadi berarti kalau F ini kan artinya berarti apa? F merupakan permutasi genap jika dan hanya jika. Oh, bukan ya, bukan ya. Yang ini tadi apa? Banyaknya kok ya, banyaknya sikel saling asing. Banyaknya apa ini? Oh, banyaknya sikel dengan panjang genap itu harus ganjil. Kan ya, berarti itu nanti bisa saya tambahkan. Ya, oke, sekarang kembali ke ini tadi ya, grup selang-seling dengan himpunan sikel-sikel dengan panjang 3. Oke. Ya, kita masuk ke lema 1. Untuk N yang lebih besar atau sama dengan 3, grup selang-seling AN ini memuat semua 3 sikel. Ya, jadi kalau semua tadi apa namanya? Sebentar, ini saya memuat semua sikel dengan panjang 3. Oh, alah, ini saya salah lagi. Oh, ini copy saya ganti. Maaf, berarti ini bukan 50 ya. Oke, ini saya tadi kayak cancel ya, maaf ya. Bingung sendiri karena di apa namanya? Ngetiknya baru ini tadi sampai subuh. 51 ini ya, kita lihat. Untuk N lebih besar dari 3, grup selang-seling AN memuat semua 3 sikel di SN. Udah ya, ini ya. Udah clear ya, tadi kita sudah bahas tadi. Kemudian lema 2 kita lihat. Berarti tadi yang saya cancel mestinya yang ini halaman ini ya. Oke. Masih bingung. Oke, nah lanjut ke lema 2. Untuk N yang lebih besar atau sama dengan 3, misalkan C3 ini merupakan himpunan semua 3 sikel, ya. Kita punya ini. Grup yang dibangun oleh C3 ini itu termuat di AN. Ya, telah jelas bahwa apa? Sekarang 3 sikel termuat di AN. Artinya ini berarti C3 ini adalah subsetnya AN. Ini sudah jelas. Ya, kemudian lebih lanjut telah jelas bahwa inverse transposisi itu adalah dirinya sendiri. Ya. Nah, dengan demikian untuk sebarang 3 sikel F, ya, misalnya F ini adalah ini A, B, C, ya, dan A, B, C, bukan enggak pakai koma, sorry. F ini adalah sikel A, B, C, ya, dengan cara dekomposisi yang di awal tadi ya, kita punya ini AC, AB. Kita punya inverse dari F ini adalah, berarti apa? Kan kita punya ini ya. Kalau kita punya G1, G2 inverse di G, gitu.
Ini akan jadi G2 inverse, G1 inverse, gitu kan ya. Berarti kalau F ini di inverse, gitu, kita berarti punya AP dulu di inverse, yaitu ini, kemudian dikali dengan AC di inverse. Tapi sekali lagi inverse-nya AP itu adalah dirinya sendiri, inverse-nya AC juga iya, dan ini tadi sama dengan ACB. Artinya berarti ini kembali merupakan 3 sikel. Ya, nah karena 3 sikel itu berada di AN, maka ya ini ACB ini inverse-nya juga masuk lagi ke AN. Nah, dengan demikian tadi ya CN-nya di AN. Semua inverse-nya juga di AN. Padahal kita punya apa? Setiap bentuk perkalian ini kan ya, berarti apa? Ini kan elemen-elemen di sini. Di kurung C3 ini ya. Dengan FI merupakan 3 sikel, kemudian EI-nya adalah plus minus I untuk semua I dari 1, 2, sampai M, dengan M-nya itu adalah bilangan asli. Ini juga kembali merupakan elemen di AN, karena AN-nya grup, berarti tertutup terhadap apa? Perkalian elemen-elemen di dalamnya. Ya sudah, jadi kalau demikian, sebarang ini berada di sini. Ya, oke. Gitu ya. Jadi apa? Ini dengan kata lain saya mengatakan, ini lema ini mengatakan grup yang dibangun oleh C3 ini apa? Merupakan subgrupnya AN gitu ya. Merupakan subgrupnya AN. Maaf kok subgrupnya AN lagi. Grup yang dibangun, oh ya sorry. Grup yang dibangun oleh C3 merupakan subgrup. Jangan subgrupnya ya. Subgrup di dalam AN. Oke, gitu. Nah, kemudian berarti untuk mengatakan ini ya, grup selang-seling AN sama kayak yang di judul atas ini, dibangun oleh sikel-sikel dengan panjang 3, kita akan tunjukkan ini ya, subset yang sebaliknya ini juga berlaku. Kita punya ini. Misalkan C3 ini sekali lagi merupakan himpunan semua 3 sikel di SN, kita punya AN ini termuat di grup yang dibangun oleh C3. Ya, gimana berarti caranya? Mengatakan ini ya, kita mau tunjukkan ini subsetnya. Oke, berarti kita ambil sebarang ya permutasi genap di AN. Gitu ya. Nah, telah jelas bahwa F ini dapat dinyatakan sebagai komposisi sebanyak genap transposisi. Ya, misalkan kita bisa tuliskan di sini, karena sebanyak genap transposisi, berarti banyaknya transposisi itu adalah 2 kali M untuk suatu M, gitu ya. Nah, di sini, ini untuk memudahkan nanti setiap 2 pasang, di sini ini indeksnya sama, 1, 1, 1, 1, tapi di sini ini elemennya adalah A1, B1, C1, D1 gitu ya, di transposisinya. Di transposisi pertama angkanya adalah A1, B1, kemudian transposisi yang berikutnya C1, D1, dan seterusnya ini sepasang-sepasang. Jelas kenapa ini ya? Nah, kemudian nih, karena tadi ya, masing-masing ini AI, BI, CI, DI ini semuanya adalah transposisi, jelas bahwa AI-nya tidak sama dengan BI dan CI-nya tidak sama dengan DI. Ya, AI-nya tidak sama dengan BI, CI-nya tidak sama dengan DI untuk semua I. Nah, kita akan tunjukkan ini bahwa sebarang ini bentuk AI, BI setiap dua pasang di sini ini atau dan seterusnya ini ya, ini bisa kita nyatakan sebagai 3 sikel, atau kalau tidak ya perkalian 2 3 sikel, atau dia adalah permutasi identitas. Gitu. Ya, nah permutasi identitas kan jelas berada di sini ya. Kalau kita punya identitas, ini kan dia jelas berada di C3 karena C3 ini adalah grup yang dibangun oleh C3. Pasti. Kemudian kalau dia 3 sikel, ya dia berarti anggota
C3 dan C3 ini adalah subsetnya grup yang dibangun oleh C3. Kemudian perkalian 2-3 sikel berarti dia akan masuk ke C3. Jadi dengan menunjukkan bahwa setiap dua ini kemungkinannya adalah yang biru-biru ini, berarti kita akan punya ini terbukti. Oke, sekarang kita lihat kemungkinan untuk AI, BI, CI, DI ya. Ya. Sekarang kita lihat untuk kasus yang pertama di mana AI, BI, CI, dan DI ini semuanya berbeda. Kalau semuanya berbeda, ya AI, BI, CI, DI ini bisa kita tulis sebagai perkalian 2-3 sikel. Yaitu ini, AI, CI, BI, AI, CI, DI. Coba dicek. Nih ya, AI ini oleh 3 sikel yang di kanan, ini dibawa ke CI. CI oleh 3 sikel yang di kiri, dibawa ke BI. Jadi AI dibawa ke BI, kita punya ini. Kemudian BI, di kanan ini BI tidak dibawa kemana-mana, tetap di dirinya sendiri fix. Oleh sikel yang di kiri, BI ini dibawa ke AI. Jadi kita punya ini. Ya, BI dibawa ke AI. Kemudian CI, DI. CI di sini oleh sikel yang di kanan dibawa ke DI. DI di kiri ini fake. Jadi CI dibawa ke DI. Yang ini ya, CI dibawa ke DI. Kemudian DI-nya dibawa kemana? DI oleh sikel yang kanan dibawa ke AI. Ya, DI oleh sikel yang di kanan dibawa ke AI. Tapi AI oleh sikel yang di kiri dibawa ke mana? CI. Jadi DI dibawa ke CI. Dengan kata lain kita punya transposisi ini. Ya, nah karena ini masing-masing adalah 3 sikel, hasil kalinya pasti masuk ke grup yang dibangun oleh C3 itu. Ya, karena tadi ya, sekali lagi C3 itu berarti adalah bentuk produk dari elemen-elemen di C3 ya, atau elemen selang-seling ya gitu ya, bisa diinikan dengan elemen-elemen dari apa namanya inverse dari C3. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kasus ada tepat 2 di antara AI, BI, CI, DI ini yang sama. Tapi kan kita punya ini ya, tidak mungkin yang dalam sekurung itu sama. Ini tadi ya, yang ini. Tidak mungkin ini. Ini. Ya, AI-nya tidak sama dengan BI, kemudian CI-nya tidak sama dengan DI. Jadi kita punya kemungkinannya adalah seperti ini. Jadi yang sama itu apa? Satu elemen yang di transposisi pertama dan satu elemen yang berada di transposisi kedua. Gimana Bu kalau misalkan ABCA? Boleh aja, AB dan CA karena AC kan sama dengan CA. Ya, kita tuliskan ini. Nah, karena kita punya ABAC ini untuk suatu ABC ya yang berada di 1, 2 sampai N ini, kita dapatkan ini. Ini sama dengan ABAC, tapi ABAC tadi sama dengan ini kayak bisa ditulis kayak gini. Dan ini adalah elemen di C3. Sekali lagi tadi C3 itu adalah subsetnya ini ya, berarti dia elemen itu. Kemudian untuk kasus yang terakhir adalah kalau AIBI ini sama himpunan AIBI ya. Ini maksudnya entah ini kan implisit mengatakan apa? Bisa saja AI-nya yang sama dengan CI, kemudian BI yang sama dengan DI gitu ya. Atau apa? Atau BI yang sama dengan CI gitu ya. Kemudian berarti AI-nya yang sama dengan DI. Tapi ini tidak terlalu penting gitu ya. Karena apa? Transposisi itu bisa dibalik gitu. Jadi ini tidak terlalu penting. Ya. Sehingga kita punya ini. Kalau ini himpunan AI dan BI ini sama dengan CI, DI, berarti ini, berarti tadi sekali lagi AI, BI ini akan sama dengan apa? Sama dengan CI, DI. Akan sama dengan DI, CI. Gini kan ya? Sehingga apa? Ya ini hasil kalinya ini akan sama dengan
AIBI ini dengan dirinya sendiri dan menghasilkan elemen identitas. Tapi elemen identitas itu berada di grup ini. Ya sudah, selesai. Begitu. Ya. Ini tadi ya. Oke. 3 yang biru sudah terbukti. Begitu. Sehingga kita kemudian punya ini ya teorema untuk N sebarang yang lebih besar atau sama dengan 3. Dan misalkan C3 ini merupakan himpunan semua 3 sikel di Sn, kita dapatkan An itu sama dengan grup yang dibangun oleh C3. Ya, dan ini terbukti dengan menggunakan lema 1, lema 2, dan lema 3. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Masih ada 15 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Saya mau bertanya, Bu. Yang tadi saya masih kurang paham yang bagian ini. Bagian Ya, banyak yang anggotanya AN. oh banyak anggotanya. Oke. Banyak anggotanya AN. Ini ya. Ya, Ya, yang bagian mana Mas Raif? ya itu banyak Yang anggota bagian mana? AN. Panggilannya Mas Raif atau Mas Akram? Akram. Oke. Ya. Kalau oke, Mas Akram ya. Kalau grup faktor ini masih ingat ya, Mas Akram ya? Masih. Masih ingat? Ya. Kita punya ini kan ya. Jadi teorema utama homomorfisme. Jadi kalau saya pakai coret-coret saja ya. Atau pakai ini aja. Oke, ini ya. Dari teorema utama homomorfisme, itu kan kita punya kayak gini. Ini yang ini saya coret, hapus dulu ya. Oke. Teorema utama homomorfisme grup itu mengatakan apa? Jika F ini ya, G ini adalah homomorfisme grup, maka apa? G per kernel F ini isomorf dengan image dari F. Gini kan ya Mas Akram ya? Ya. Ya, sehingga kalau F ini surjektif, ya F ini surjektif, artinya berarti image F ini sama dengan G aksen. Gitu. Ya. Nah, di sini tadi kita punya pesi. Ya, pesi tadi kan dari Sn ke G, G-nya apa? Minus 1, ini. Tadi sudah kita tunjukkan ini adalah homomorfisme surjektif. Artinya berarti apa? Grup faktor Sn per kernel F, tapi kernel F tadi kan sama dengan An. Oh. Ya, ini iya kan? Ya. An tadi kan didefinisikan sebagai kernelnya pesi. Ini pesi maksud saya ya. Pesi. Gitu ya Mas Akram ya. Sudah ketemu atau masih saya lanjutkan lagi? Sebentar. Kernel Sebentar. Sn per An. Gini ya. Dan ini isomorf dengan apa? Dengan G. 1, 2. Ini isomorf ya. Oke. Nah, karena isomorf itu artinya berarti apa? Karena ini grup hingga ya. Isomorf itu berarti secara struktur sama, banyaknya elemen mesti sama. Di G, ini kok jadi 1, 2, minus 1 maksudnya. Oke. G itu elemennya ada 2. Ya, G itu elemennya ada 2. Kalau demikian, Sn per An itu elemennya ada 2. Tapi kita tahu Sn per An ini kan apa? Pasti kita punya ini ada apa tadi ini? F komposisi An dengan F-nya berada di Sn kan gini ya. Ya. Nah, ini di sini ini salah satunya mesti di antaranya adalah ya. Oh iya. Koset kan ya? Koset kan? Ya.
Nah, untuk F-nya itu adalah identitas, berarti F dikomposisikan dengan AN itu kan sama dengan AN sendiri. Ya, Ya enggak? ya, Kalau kita punya koset, kita punya subgroup normal ya. Kernel F ini kan subgroup normal ya, ya, ya Bu. kan? Ya, kernel F itu subgroup normal ya, sehingga kita punya SN per kernel F. Nah, kemudian apa namanya? Di sini SN per AN itu kelas yang ada di dalamnya itu salah satunya adalah AN. Mesti kan? Mesti kan ya? Ya, Nah, dengan demikian karena tadi ya dengan demikian SN per kernel F itu di sisi lain dia adalah partisi pada grupnya. Ya, jadi SN per A per kernel N itu adalah partisi pada grup SN. SN. Koset itu kan mempartisi. Maaf Bu, Ya suaranya kan? agak terputus bagaimana? Koset itu mempartisi. Oh ya, sebentar saya ganti ini pakai. Jadi apa namanya? Sudah terdengar Mas Akram? Sudah Bu. Ya. Nah, sekali lagi tadi setiap grup faktor itu kan dia apa? Mempartisi grupnya. Jadi di sini SN per AN itu mempartisi grup SN. Dengan salah satu partisinya ini adalah AN ini. Nah, karena tadi kelas di SN per AN itu harus sama dengan 2, karena tadi SN per AN-nya itu isomorf dengan G. Berarti satunya ini mau tidak mau adalah sisa elemen yang ada di SN yang tidak ada di AN, atau dengan kata lain adalah SN dikurangi AN. Ini. Ya, Gitu ya, Mas. ya Bu. Ya sudah. Ya, Sudah Bu. Terima padahal kasih Bu. kita tahu ya, padahal kita